adik-adik kita di kalangan remaja khususnya Keramat, bahwasanya mereka nantinya akan memimpin negeri ini. Mereka nantinya akan menjadi pejabat, akan menjadi ketua DPRD, kata seperti itu, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden Keramat. Untuk menyampaikan tugas kita sebagai guru memang telah terpenuhi, tapi tugas kita sebagai seorang pendidik memang betul-betul mendidik sudah sampai nggak? Sebuah kesuksesan seorang guru sebagai pendidik Keramat itu ketika siswanya mampu menjawab walaupun itu kecil, tetapi memang betul-betul dari hasil pemikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, hari ini kita obrolan seputar konseling. Insyaallah pada hari ini kita akan melihat bagaimana fenomena remaja yang ada pada saat ini. Saya tentunya melihat remaja ini sedang menghadapi ujian nasional tahun 2022. Tentunya para remaja ini bagaimana sih persiapannya menghadapi ujian? Ini adalah salah satu konten atau tema kita yang menarik yang kita bahas pada hari ini bersama narasumber. Tentunya kita beri tema seputaran obrolan konseling pada malam hari ini dengan tema mencontek di kalangan remaja. Baik, sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Baik, kita perkenalan dulu siapa namanya. Oke, baik, terima kasih Kak Rahmat. Baik, terima kasih. Namanya Konselor Fandri. Dia juga seorang konselor. Bagaimana tema ini menarik akan dibahas oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, Konselor Fandri, tentunya bagaimana menurut Konselor Fandri tentang remaja yang mencontek ketika menghadapi ujian? Oke, baik, terima kasih Kak Rahmat. Menarik sekali ya pembahasan kita kebebasan remaja pada saat ini yang selalu turun-turun dengan contek ya. Ini sangat luar biasa, terutama juga nantinya adik-adik kita khususnya di sekolah para remaja yang akan melaksanakan ujian nasional, ujian sekolah. Nah, ini tradisi satu turun mencontek. Banyak sekali kita lihat di lapangan. Mencontek ini sepertinya apa dan bagaimana kita bisa terhindar dari hal contek yang merupakan tidak. Baik, mencontek ini adalah sebuah cheating atau bisa diartikan sebagai tindakan berbohong, curang, penipuan guna memperoleh keuntungan tertentu dan mengorbankan yang namanya kejujuran. Sampai untuk sebuah kepentingan, karena kepentingannya apa? Dia mendapatkan nilai yang bagus, namun tidak berusaha seperti teman-temannya. Kepentingan pribadi ya? Iya, kepentingan pribadi karena jadi ini kan tidak bagus. Sementara yang lain saja dia berusaha dengan belajar sungguh-sungguh sampai bergadang larut malam. Nah, orang ini tidak. Jadi sehingga dia memanfaatkan keuntungan dengan secara instan. Nah, biasanya sebetulnya orang dengan cheating atau mencontek itu sering kali kita pahami merupakan sikap pecundang. Sikap pecundang para siswa yang mencontek ya? Iya benar, karena sikap pecundang para siswa dengan yang mencari jalur yang cepat untuk mencapai tujuan. Sementara otaknya tidak sama dengan orang yang betul. Berarti siswa yang melakukan mencontek ini kecurangan yang besar ya? Kecurangan yang besar, karena sebuah kesuksesan seorang guru sebagai pendidik Keramat itu
ketika siswanya mampu menjawab walaupun itu kecil, tetapi memang betul-betul dari hasil pemikirannya. Tidak dengan dia dapat bagus, tapi tidak ada isi otaknya. Punya orang misalnya atau dalam artian kejimat kejimat, jadi dia bikin semua catatan-catatan kecil, nanti dia tulis ketika ada suatu pertanyaan, tulis itu kan jimat. Berarti siswa yang menggunakan jimat itu bahwasanya sebuah kesalahan dalam pribadinya, tidak mempersiapkan diri untuk belajar. Apakah iya, benar Firman. Jadi gini, secara pasti kalau orang, katakanlah seorang siswa atau seorang pelajar ada di kita yang nantinya insya Allah akan melaksanakan ujian, baik itu ujian nasional maupun ujian kelas Firman. Itu secara psikologis mereka yang melakukan perilaku mencontek pada umumnya memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Dia takut gagal, satu. Kemudian dia takut kalau seandainya nanti menerima rapor atau menerima hasil dari ujian itu nilai rendah, dan dia akan dimarahi oleh kedua orang tuanya. Nah, dengan itu tentu berefek karena nama ada di kita uang jajannya atau tidak diberikan hal-hal yang disukai nantinya. Dan yang paling gawatnya kenapa? Misalnya ada di kita dari kelas 1 bisa jadi tidak naik kelas, terancam. Nanti akan berpengaruh terhadap psikologisnya terhadap mentalnya gitu. Mentalnya iya, dia goncangnya. Ya, baik. Sahabat seputar konseling, itulah yang dijawab oleh konselor Fadli, bahwasanya problematika siswa yang mencontek ya menghadapi ujian ini sangat besar pengaruhnya. Tadi mengatakan konselor Fadli itu bahwasanya untuk menguntungkan kepentingan pribadi, ya itu sangat benar. Lalu bagaimana konselor Fadli mengatakan tadi bahwasanya ingin menggunakan jimat, sehingga dia mendapatkan ujiannya penuh dalam dirinya, dia bisa. Itu kan sebuah kecurangan dan itu sikap yang tidak baik. Nah, itu pertanyaan pertama, sangat menarik sekali jawab oleh konselor Fadli. Nah, ada yang menarik yang kedua nih, konselor Fadli, yaitu pertanyaan kedua, apa sih faktor penyebab kebiasaan remaja ini mencontek ketika ujian? Oke, baik Rahman. Apa penyebab kalangan remaja atau pelajar, katakanlah ada di kita di tingkat sekolah, itu tingkat SD, tingkat SMP, bahkan tingkat SMA sederajat. Yang pertama Rahman, biasanya ada di kita ini malas belajar. Malas belajar ya. Ketika guru-gurunya menerangkan pelajaran, apapun di pelajaran itu malas, tidak ada bersemangat Rahman. Tidak bersemangat. Iya, tentu pelajarannya itu tidak dapat karena. Nah, dengan itu dia ketika datang ujian, karena dia tidak malas, tidak tahu terkait pelajaran itu, tentu tidak ada dapat ujian. Itu salah satu faktor yang pertama. Kemudian biasa berbohong. Biasa berbohong. Kalau seandainya siswa yang biasa berbohong keramat, ketika dia melakukan kecurangan seperti mencontek tadi, hal biasa keramat, karena mencontek adalah suatu hal tindakan berbohong. Jadi nggak usah beban bagi dia keramat. Apalagi karena dia tidak belajar, jadi ya dengan berbohong akan kesulitan. Kemudian apalagi faktor keramat menghalalkan segala cara. Menghalalkan cara. Bahwasanya menurut dia nih keramat ada di kita yang suka mencontek. Mencontek itu hal yang biasa bagi keramat. Ya karena dia nggak merasa bersalah gitu. Jadi dia halalkan semua cara keramat. Nah kemudian sebuah tradisi menular. Mungkin dia menengok selama ini ada teman-temannya atau seniornya karena dulu si Yanu kakak seniornya pernah dia mencontek sehingga diikutilah oleh adik-adik kelasnya. Itu faktor-faktor. Kemudian tidak percaya diri. Tidak percaya diri ya. Biasanya gini kenapa orang yang melakukan tindakan mencontek itu tidak yakin dengan kemampuannya, merasa salah, merasa tidak betul dengan jawaban yang diberikan keramat, sehingga dia mengisi isi kepala orang ke dalam jawaban. Terima kasih. Kemudian keramat ada juga orang yang mencontek itu karena keterpaksaan. Keterpaksaan dalam diri ya. Benar keramat, keterpaksaan dalam diri. Berarti tidak yakin ya? Ya,
tidak yakin dengan kemampuannya, dan timbul juga dengan unsur keterpaksaan bisa jadi dari teman-temannya, ya dengan kamu harus melakukan ini, kalau ini bisa ancam, jadi berpengaruh terhadap psikologi, berpengaruh besar ya. Jadi itu faktor-faktor kenapa ada beberapa poin tadi. Ya. Baik, terima kasih Konselor Fadli yang sudah menjawab dari pertanyaan kedua. Ya. Remaja ini sangat banyak sebuah sikap atau kecurangan-kecurangan contek ketika menghadapi ujian. Nah, ini ada yang ketiga nih, Konselor Fadli. Ya. Yang ketiga ini dengan problematika siswa mencontek. Bagaimana menurut Konselor Fadli solusi yang terbaik agar siswa ini bisa jujur menghadapi ujian, fokus dan memang konsisten dalam belajar? Oke, baik. Sangat luar biasa ya Karamat pertanyaannya ya. Solusi bagaimana ada di kita generasi muda, khususnya para pelajar ya Karamat, untuk bisa terhindar dari perbuatan yang negatif seperti mencontoh tadi, tentu kita mengkaji sebab akibat dulu. Sebelum kita mengkaji solusi, apa sebabnya? Nah, sebab dari mencontek itu telah kita sampaikan tadi, yaitu ingin mencapai secara instan. Ya Karamat. Nah, solusi bagaimana Karamat? Yaitunya kita sebagai seorang guru, khususnya sebagai seorang pendidik, katakan seperti itu pada seorang pendidik yang ada di sekolah. Yang pertama, kita harus menyelidiki perkembangan pola belajar siswa atau peserta didik. Itu yang pertama ya. Ya, jadi ketika seorang pendidik Karamat, dia memberikan pembelajaran materi dalam setiap bidang studi yang dia empuh, yang dia emban Karamat, harus tidak hanya sekedar kita sebagai seorang pendidik mencapai tujuan materi ini sudah sampai, tapi ketika sampai ini sampailah isinya, pahamlah siswanya, seperti itu. Sampailah dalam dirinya, masuklah dalam pikirannya. Jangan sekedar kita mengejar waktu, sekian kali pertemuan, sekian materi kita sampaikan. Tugas kita sebagai guru memang sudah terpenuhi, tapi tugas kita sebagai seorang pendidik memang betul-betul mendidik sudah sampai nggak? Oke. Gitu. Jadi kita sebagai seorang pendidik, katakanlah yang ada di sekolah Karamat, guru ini segala macam. Nah, nggak hanya kita menyampaikan pembelajaran, tapi memberikan sebuah pendidikan. Jadi kita menyelidiki secara dalam pola belajar siswa. Kita evaluasi siswa terus, sehingga dia lebih paham. Itu yang pertama Karamat. Kemudian yang kedua Karamat, memberikan reward kejujuran. Sebuah reward ya. Ya, reward kejujuran gini Karamat. Ini siswa ini ada sebuah keinginan untuk berprestasi. Iya, betul Karamat. Jadi kita sebagai seorang pendidik, katakan seperti itu Karamat, kita harus bisa menjadi seorang motivator. Nah, bagaimana anak-anak ini kita bangun jiwanya untuk bisa bersikap jujur. Setidaknya jujur kepada diri sendiri. Hal yang kecil, gini Karamat. Ketika dia bisa berkata iya atau tidak kepada temannya, karena ia tidak kan berpengaruh. Kalau seandainya dia mau betul melakukannya, pasti jawabannya ya. Tapi kalau tidak, dia tidak. Jadi kita bangun sikap kejujurannya. Katakan pada siswa segala sesuatunya dengan sikap kejujuran. Tampilkan sosok memang betul-betul menjadi contoh. Contoh, sehingga dia memang berkarakter jujur, terbuka ya. Jadi memang betul-betul tampil dalam dirinya itu ada sikap jujur. Kemudian tips yang berikutnya Karamat, berikan wawasan kepada peserta didik kita, kepada adik kita, khususnya para pelajar juga Karamat, wawasan bahaya mencontek. Ya, kalau seandainya ada terjadi di setiap sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA pelajar yang katakanlah sering mencontek. Apa itu bahayanya Karamat? Keburukan mencontek mahasiswa yaitu akan membelakangi keterpaksaan siswa. Dia akan dikurangi untuk bekal ilmu. Bekal ilmu. Iya, benar Karamat. Kemudian anak yang sering mencontek pasti anak yang tidak punya pendirian Karamat. Berarti anak yang malas lah ya. Iya. Sampai ke depannya Karamat, orang yang kosong ilmunya pasti dia tidak akan banyak kemampuannya Karamat. Otomatis Karamat masa depannya
akan lebih sulit berkembang. Dan jelas Keramat, negara kita yang akan memajukan itu generasi-generasi muda, khususnya para pengajar. Nah, kemudian tipsnya Keramat yang paling bagus juga, kita sebagai guru, sebagai seorang pendidik, katakan seperti itu Keramat, di kalangan sekolah, saya sampaikan di setiap seminar Keramat, kita harus menjadi ikon. Kita harus menjadi ikon bahwasanya kita seorang guru, pendidik harus sebagai seorang motivator. Kita berikan motivasi, kita tanamkan kepada siswa, kepada pendidik, ada di kita di kalangan remaja khususnya Keramat, bahwasanya mereka nantinya akan memimpin negeri ini. Mereka nantinya akan menjadi pejabat, akan menjadi ketua DPD, kata seperti itu, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden Keramat. Contoh kan? Iya, jadi kita berikan ikon-ikon sehingga dia terpacu untuk berprestasi Keramat. Salah satunya. Kemudian katakan juga Keramat, kita kaitkan dengan agama, bahwasanya mencontek itu dosa. Mencontek itu dosa. Ya, mencontek itu dosa. Dosa besar karena kita telah berbohong. Kemudian telah menganiaya teman. Karena teman itu Keramat, teman udah bersusah payah belajar, kita enak-enak saja sampai ke tujuan. Nah, kalau sudah kita tanamkan sikap mencontoh itu dosa dan itu tertanam dalam hati seperti kita, sehingga dia takut Keramat. Kenapa? Banyak dosa yang bukan. Kalau saya meninggal nanti dia membuat dosa secara turun-temurun. Jadi tidak hanya pahala aja secara jariah, cuma dosa pun juga. Dosa pun juga. Ya. Berarti kalau dia udah berbohong, berarti sama dia bohongnya pada Maha Kuasa. Iya, betul Keramat. Jadi itu adalah tips secara yang saya sampaikan di Keramat secara detail. Oke, baik, sahabat Pandri sebagai konselor, hari ini sudah membahas tentang remaja yang memiliki kebiasaan mencontek menghadapi ujian. Tentunya 3 hal yang dijawab tadi sesuai dengan pertanyaan itu bagaimana menumbuhkan remaja kita agar dia menjadi remaja yang jujur, kreatif, dan inovatif yang harus menghadapi ujian nasional. Ya, mudah-mudahan sahabat dalam program ini bagaimana kita membahas tentang remaja, semua remaja atau siswa yang ada di negeri kita, khususnya di negara Indonesia, mudah-mudahan dalam ujian nanti berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Undang-Undang Pendidikan, dan remaja kita ini menghadapi UN dengan jujur, kreatif, inovatif. Nah, baik, saya sendiri Rahmat sebagai host acara ini. Terima kasih kepada Konselor Pandri. Ya, baik Keramat, mungkin sedikit saya sampaikan kepada adik kita, remaja sebelum nanti Keramat menutup ya. Jadilah pribadi yang sangat bermanfaat untuk diri kita dulu sebelum jadi bermanfaat untuk orang lain. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan adik-adik. Ketika adik-adik sekarang bisa bersikap jujur, maka itulah cerminan dari negeri kita nantinya. Tapi kalau hari ini adik-adik kita khususnya para pelajar tidak bersikap jujur kepada diri sendiri, bagaimana akan bisa jujur kepada orang lain, khususnya nanti akan mengembangkan negara kita sebagai seorang pemimpin. Oke adik, semangat untuk belajarnya. Nanti juga kita akan bahas lebih dalam bagaimana trik-trik bisa sukses khususnya dalam dunia pendidikan. Oke kan? Baik, terima kasih Konselor Pandri. Ya, baik, itulah hari ini obrolan sekitar konseling para remaja dan juga siswa yang menghadapi ujian. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan obrolan ini pada malam hari ini. Saya Rahman Hidayat sebagai host. Mohon maaf, maka kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.